Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Fitriantri, NIM 19213110. Guna memenuhi tugas mata kuliah Qawaidul Fiqhiyah Jinayah, saya akan menjelaskan terkait ketentuan atau soal atau pertanyaan dari ujian akhir semester yang telah dikirimkan oleh Pak Suciati. 5 kaidah asasi. Yang pertama, al-amru bimaqasitiha, semua perbuatan tergantung pada niatnya. Yang kedua, al-yakinu layazilu bisyaki, keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Yang ketiga, al-masqatu tajlibu taisiru, kesulitan mendatangkan kemudahan. Yang keempat, al-adatu muhakamatun, adat bisa menjadi hukum. Yang kelima, ad-daruratu yazilu, kemudaratan dapat dihilangkan. Yang kedua, kaidah dan analisis penerapan dalam KUHP. Kaidah fikih al-adatu muhakamatun, yang artinya tradisi atau adat itu dapat menjadi hukum. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, lantaran dapat diterima akal dan secara kontinu manusia mau mengulanginya. Adat bisa dijadikan pijakan untuk mencetuskan hukum ketika tidak ada dalil syar'i. Namun, tidak semua adat bisa dijadikan pijakan hukum. Kaidah ini memiliki maksud bahwa semua tradisi, baik umum maupun khusus itu, dapat menjadi sebuah hukum untuk menetapkan hukum syariat Islam atau hujjah, terutama oleh seorang hakim dalam sebuah pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu, atau mungkin ditemukan dalil nas tetapi dalil itu terlalu umum sehingga tidak bisa mematahkan sebuah adat. Yang selanjutnya, analisis penerapan dalam KUHP. Dalam bab 10 pasal 84 KUHP tentang tempat tindak pidana dilakukan atau locus delicti yang berbunyi, pasal pertama, pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya. Yang kedua, pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal berdiam terakhir di tempat ia ditemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat daripada tempat pengadilan negeri itu, daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Tempat terjadinya tindak pidana atau locus delicti sangat penting artinya dalam sistem peradilan pidana, karena ia dapat menjadi mata rantai bergerak proses penegakan hukum yang dapat melibatkan semua jajaran penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dan tidak jarang pula karena tempat kejadian pidana itu menimbulkan kesalahpahaman dalam kompetensi pengadilan. Hubungan tempat kejadian perkara dengan wewenang mengadili suatu perkara pidana adalah: yang pertama, dengan diketahuinya tempat kejadian perkara atau TKP, maka dapat menentukan kompetensi untuk mengadili suatu perkara. Yang kedua, dan penuntut umum dapat menuntut perkara dari tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya menurut ketentuan undang-undang yang berlaku. Asas yang digunakan pada pasal ini adalah di tempat di mana dilakukan tindak pidana atau di daerah hukum pengadilan negeri mana dilakukan tindak pidana. Pengadilan negeri tersebut berwenang mengadili. Asas ini merupakan ketentuan umum dalam tindak memeriksa suatu perkara yang dilimpahkan penuntutan umum berdasarkan tempat terjadinya tindak pidana. Pengadilan negeri meneliti dengan seksama apakah tindak pidana itu terjadi di wilayah hukumnya. Jika sudah nyata terjadi di lingkungan wilayah hukumnya, dia yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya. Sebaliknya, apabila dari hasil penelitian terjadi perbuatan tindak pidana dilakukan di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili di luar wilayah hukumnya, tidak berwenang untuk mengadili, dan ketua pengadilan negeri yang bersangkutan menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri yang dianggapnya berwenang dengan jalan mengeluarkan surat penetapan. Yang ketiga, salah satu muatan KUHP yang belum sesuai dengan kaidah hukum pidana Islam. Dalam pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam alat bukti yang termuat di KUHP ada beberapa yang tidak tercantum di dalam hukum pidana Islam tentang syarat dijadikannya alat bukti. Di antaranya
hukum pidana Islam harus adanya kesaksian atau asyhadat, ikrar atau al-iqrar, sumpah atau al-yamin, penolakan pidana tergugat untuk bersumpah dalam menguatkan haknya atau nukul, indikasi menunjukkan kebenaran atau ketidakbenaran suatu gugatan atau qarinah, dan sumpah yang dilakukan berulang kali oleh penggugat dalam kasus pembunuhan atau sumpah yang dilakukan oleh masyarakat di tempat perkara atau qasamah. Saya ambil contoh tentang kendala pembuktian dari kejahatan cybercrime, di mana bukti yang didapatkan dalam kejahatan ini tidak sesuai dengan yang disyariatkan oleh pasal 185 KUHP. Pertama, alat bukti yang tersedia dalam perkara-perkara cybercrime adalah bentuk data elektronik atau digital. Kedua, data elektronik atau digital tersebut tidak diakui oleh KUHP sebagai alat bukti yang sah di muka persidangan. Ketiga, untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana yang menggunakan komputer, maka KUHP perlu memasukkan data elektronik sebagai salah satu bukti yang sah, yaitu dengan menjadikan data tersebut berupa hasil cetakan untuk menjadi alat bukti yang sah menurut UU ITE pasal 5 ayat 1. Sedangkan dalam hukum pidana Islam, beban untuk membuktikan kebenaran dakwaan atau gugatan dalam hukum acara Islam diletakkan di atas pundak pendakwa atau penggugat. Dalam ketentuan alat bukti dalam hukum pidana Islam disebutkan adanya ikrar atau al-iqrar, yaitu pengakuan dari pihak tergugat bahwa apa yang digugat oleh penggugat adalah benar. Pengakuan dapat diterima sebagai alat bukti adalah pengakuan yang jelas, terperinci, dan pasti. Apabila pengakuan hanya global saja, maka pengakuan tersebut belum bisa diterima sebagai alat bukti yang kuat dan meyakinkan. Dalam kasus cybercrime, penggugat mampu menunjukkan alat bukti berupa data, kesaksian, atau ikrar yang nantinya dapat menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku cybercrime. Jika di KUHP membutuhkan hasil cetakan data untuk dapat menjadikan alat bukti, namun di hukum pidana Islam data dan kesaksian yang meyakinkan atau ikrar dapat menjadikan alat bukti untuk menjerat pelaku tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Al-insanu maharul khota' wa nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.